Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Rabbuna tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita di malam hari ini. Baik kita sadari ataupun tidak kita sadari, sungguh anugerah yang sangat besar ketika Rabbuna tabaraka wa ta'ala meringankan langkah kita, menggerakkan hati kita untuk dapat hadir di majelis ilmu. Tentunya ada di antara kita yang harus memaksakan diri agar dapat hadir dalam suatu majelis ilmu, karena barangkali atau mungkin namanya dalam meniti kehidupan dunia banyak ujian dan cobaan. Ada yang diuji dengan keluarganya, tapi dia tetap sempatkan untuk hadir majelis ilmu. Ada yang diuji dari sisi ekonominya, kesusahan, ma'isyahnya yang kurang atau terlilit hutang, namun dia sempatkan pula untuk tetap dapat bermajlis ilmu. Ada juga yang diuji dengan keluarganya, istrinya ataupun anaknya, atau ada dari keluarga dekatnya yang sakit atau kerabatnya yang tengah sakit atau saudaranya atau orang tuanya, namun tetap dia sempatkan untuk dapat hadir dalam majelis ilmu. Semoga segala pengorbanan yang sedang kita alami sekarang ini, apapun bentuk ujiannya, tetap kita tawakal ataupun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tangannya lah segala kemudahan. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, semua permasalahan yang kita alami sekarang
yang kita rasakan sekarang akan dapat sirna, atau sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan mengganti suatu kesedihan dengan kebahagiaan, menggantikan suatu kesusahan dengan kemudahan, menggantikan suatu kefakiran dengan kekayaan, sangat mudah. Tapi ketahuilah hibati fillah, bahwasannya semua itu pun tetap namanya ujian. Baik ataupun buruk yang kita rasakan, suka ataupun duka yang kita temui, hendaknya kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya antum dalam majelis ini merupakan karunia, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayang sama kita. Allah gerakkan hati kita untuk dapat hadir, walaupun cuma sejenak, walaupun cuma sebentar, mungkin tidak sampai 1 jam, atau mungkin setengah jam, atau mungkin yang kita dengar hanya 1 ayat atau 2 ayat, atau 1 hadis. Namun ketahuilah hibati fillah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan kepada kita bahwasanya majlis ilmu adalah majlis yang dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu tersebut. Maka pada kesempatan yang sangat berharga ini, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada di antara kita yang tengah berada dalam kesusahan, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Ya mungkin di antara kita atau keluarga kita yang tengah sakit, Allah berikan kesembuhan. Mungkin ada di antara kita yang tengah dalam lilitan ekonomi, susah ataupun hutang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluarnya. Dan yang terlebih penting, ketika kita tengah membawa ataupun memikul dosa-dosa di malam hari ini, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab adab. Maka kita perhatikan ahibati fillah, bagaimana keindahan Islam, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini berbuah hasil dalam kehidupan kita sehari-harinya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia An-Nawas ibn Sam'an. Saya bacakan hadisnya. Wa 'anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsik aw fi sadrik wa karihta ayyattali alaihi nasu. Kata sahabat yang mulia yakni Nawas ibn Sam'an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan keburukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebaikan adalah akhlak yang baik, ataupun kebajikan adalah akhlak yang mulia. Adapun dosa apa yang mengganjal ataupun yang membuat gelisah hatimu. Wa karihta ayyattali alaihi nas, dan engkau tidak suka kalau orang lain mengetahui engkau tengah melakukannya. Maka perhatikanlah hadis yang mulia ini ahibati fillah. Semoga sebuah hadis ini yang dia keluar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menerangi hati kita. Karena memang
ghida'ir ruh, makanan ruh itu adalah kalamullah wa kalam Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nawas bin Sam'an, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan keburukan. Perhatikan ahibati fillah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sangat haus akan ilmu. Mereka sangat semangat untuk terus menimba ilmu syar'i. Terutama ilmu yang berkaitan dengan agama yang merupakan keselamatan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Sehingga sering kita jumpai hadis-hadis yang seperti ini, di mana sahabat bertanya kepada Nabi. Ada yang bertanya tentang akidah, ada yang bertanya tentang fikih, muamalah dan selainnya. Dan di sini sahabat yang mulia yakni Nawas bin Sam'an, dia pun bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Karena dengan bertanya ahibati fillah akan hilanglah kebodohan pada diri kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna syifa'ul 'ayyi su'alun." Sesungguhnya penawar ataupun obat dari kebodohan adalah bertanya. Suatu ucapan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang berfatwa tanpa ilmu. Maka Nabi marah ketika itu. Ya, Nabi marah besar. Sehingga beliau mengatakan, "Ala sa'alu." Kenapa mereka tidak mau bertanya? Idjahilu, ketika mereka tidak mengetahuinya. Kalau antum tidak tahu maka segera bertanya. Karena seperti itulah perintah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah orang yang ahlinya jikalau kalian tidak mengetahuinya. Fa inna syifa'al 'ayyi su'al. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya penawar dari kejahilan ataupun kebodohan itu dengan bertanya. Bertanya ahibati fillah dikatakan sebagai miftahul ulum atau miftahul ilmi. Dia kunci ilmu. Adapun orang yang enggan bertanya karena malu, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, al-mustahyi wal mustakbir. Seorang yang pemalu yang menghalangi dia untuk bertanya, maka dia tidak akan dapat ilmu. Dia enggak faham, tapi dia enggak mau bertanya. Akhirnya apa? La yanalal ilma. Dia tidak dapat ilmu. Au mustakbir, atau orang itu sombong. Hadisnya sudah pernah saya dengar, Ustaz. Saya faham. Saya tahu fawaid-fawaidnya. Bahkan lebih, ya. Udahlah Ustaz, jangan hadis-hadis itu terus. Mustakbir, dia sombong. Maka dia terhalang dari ilmu. Ya. Namun tentunya ketika kita bertanya pun harus dengan adab-adabnya. Harus dengan adab-adabnya. Bertanyalah dengan pertanyaan yang memang bermanfaat bagi diri kita. Jangan bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Ada orang bertanya, "Ya Ustaz, bagaimana sholat di bulan?" Antum sudah berangkat belum ke bulan? Belum. Lalu buat apa tanya? Salat di bulan. Kemana kiblatnya ya Ustaz? Ya. Tanya sesuatu yang bermanfaat. Ya. Tanyalah sesuatu yang dapat membuahkan hasil amal ataupun ajar, pahala. Dan tidak boleh pula kita bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat, yang justru akan menyusahkan diri kita. Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bani Israel. Ketika Allah mengatakan fadhbahul baqarah. Sembelihlah sapi, kata Allah. Sudah cukup. Cari saja sapi, lembu, sembelih, selesai perkaranya.
Tapi tanya dia lagi. Orang ini tanya lagi. Ya. Baqarah yang seperti apa ya Allah? Innal baqarah tashabah alaina. Sapi ini masih bingung kami. Sapi kan banyak. Ada sapi Bali, ada sapi apa lagi? Sapi Australia, sapi Limousin, sapi mana? Ya. Maka Allah sebutkan lagi demikian kriteria-kriterianya. Sampai mereka hampir-hampir tidak bisa mencari sapi yang Allah sebutkan tadi. La tus'alu an asya'in tubda lakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang apabila jelas perkaranya justru akan menyusahkan kalian. Pertanyaan seperti apa? Pertanyaan orang-orang yang ngeyel. Ya, itu pertanyaan orang Yahudi. Tapi pertanyaan yang bermanfaat, yang bisa membuahkan hasil amal, maka silakan diajukan. Maka sahabat yang mulia ini, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anil birri wal ithmi." Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan kebajikan? Apa yang dimaksud dengan al-ithm, dosa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Kebaikan ketika engkau berusaha menjadi seorang hamba, seorang manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Itulah al-birru, itulah kebaikan. Wal ithmu ma haka fi nafsi au fi sadri. Sedangkan dosa sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Tentunya hibati fillah, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan dari salah seorang sahabatnya, ya, maka hal tersebut disesuaikan kondisi si penanya. Dan ini sudah biasa di kalangan ahlul ilmi, di mana seorang mufti ataupun seorang alim ataupun ulama, ya, ketika dia ditanya oleh seseorang dan meminta fatwanya, maka dia berfatwa sesuai dengan kondisi orang tersebut. Nabi SAW pernah ditanya seorang laki-laki muda, "Wahai Rasulullah, boleh enggak saya mencium istri saya ketika berpuasa?" Maka jawab Nabi SAW ketika itu apa? Enggak boleh. Kemudian datang lagi ajuz, orang yang sudah tua renta, "Wahai Rasulullah, boleh enggak saya mencium istri saya?" Boleh. Kok yang tadi enggak boleh, yang sekarang boleh? Apakah bertentangan? Apakah Nabi SAW pelin-pelan? Tidak. Dalam masalah ilmu bukan. Tidak demikian. Karena jawaban itu disesuaikan dengan si penanya, kondisi orang yang bertanya. Ya. Di sini pun Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Nawas bin Sam'an ini tentang kebajikan dan dosa, tentang kebaikan dan dosa. Tentu sebagaimana kita ketahui bahwasannya kebaikan yang paling utama, ya, kebaikan yang paling tinggi adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Itu puncaknya. Puncak dari kebaikan dan puncak dari keburukan. Puncak kebaikan adalah mengesahkan Allah, bertauhid. Dan puncak dari keburukan adalah kesyirikan, menduakan Allah. Namun ketika sahabat ini bertanya, orang yang sudah mengenal dinil Islam, orang yang baik akidahnya, dia datang kepada Nabi SAW, dia bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan dan keburukan, maka Nabi SAW beliau mengatakan husnul khuluq. Engkau perbaiki akhlakmu, itulah kebaikan. Karena tentunya hibati fillah, ya, tentunya akhlak yang mulia ini akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dasarnya baik pula. Apa dasarnya? Tauhid, mengesahkan Allah. Kalau ada orang yang tidak bertauhid, dia
tidak beriman kepada Allah wal iyadzu billah, tapi akhlaknya luar biasa, maka dia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai sedikit pun. Walaupun di dunia mungkin dia akan mendapatkan hasilnya dari akhlaknya yang baik, ya, di mana manusia suka sama dia, ya, di mana manusia senang melihatnya. Ini sebagai balasan secara duniawi. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak bertauhid, orang yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun amalan kebaikan yang dia lakukan, maka tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah. Faj'alnahu wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami datangkan kepada orang-orang kafir tersebut amalan-amalan yang dahulu dia perbuat di dunia. Ada orang non-muslim, sedekah dia, bantu orang-orang miskin, ya, jiwa sosialnya luar biasa. Ada musibah, dia yang pertama kali terjun ke sana, luar biasa. Akan tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tampilkan saja amalan-amalan dia tadi. Lalu apa? Faj'alnahu haba'an manthura. Allah jadikan debu-debu yang berterbangan, sia-sia. Namun ketika seorang itu beriman dia kepada Allah, asasnya thayyib, asasnya baik, kemudian dia hiasi lagi dengan akhlak yang mulia, Masya Allah, sempurna. Dan inilah kebaikan. Dan inilah yang digambarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya, jiwa seorang mukmin itu seperti syajarah, seperti pohon, ya, asluha thabit, akarnya kokoh, kuat, wa far'uha fis sama, ya, dan batang-batangnya menjulang ke langit, tinggi dia, banyak amalan yang dia perbuat, tu'ti ukulah, memberikan faedah-faedah. Nah, ini jiwa seorang mukmin. Dimanapun seorang mukmin itu berada, bermanfaat dia. Dimanapun dia ada, berkah, baik dirinya maupun orang lain di sekitarnya. Ini seorang mukmin. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW seperti pohon nakhlah, pohon apa? Kurma. Ya, seorang mukmin. Baik, banyak faedahnya. Dari akarnya, batangnya, buahnya, dahannya, daunnya, semuanya bermanfaat. Dan hendaknya seorang mukmin hidupnya pun demikian. Ya, hidupnya demikian, bermanfaat. Bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin. Dan kita harus banyak-banyak berdoa. Ya. Sebagaimana doanya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ya Allah, jadikanlah saya berkah dimanapun saya berada. Ya. Maka al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Nah, mahibati fillah, ketika seorang mukmin bertauhid dia, kemudian dia berusaha untuk menjadi seorang mukmin yang berakhlak karimah, maka kedatangannya senantiasa dinanti-nanti. Ketidakhadirannya akan membuat orang-orang rindu. Dan inilah sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW. Orang yang kedatangannya dinanti-nanti, ketidakhadirannya dirindu oleh manusia. Ini sebaik-baik manusia. Adapun seburuk-buruk manusia, kata Nabi SAW, yang kedatangannya tidak pernah diharapkan. Kalau dia datang, sudah gaduh sudah. Ya, rusak sudah semuanya. Bikin repot, bikin nggak aman, bikin nggak tentram. Satu kampung nggak tentram. Ya, nah ini seburuk-buruk manusia. Al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu di mana muslim yang lainnya merasa tenang, merasa tentram, ya, dari lisannya, dari juga tangan. Tidak terganggu dari lisan dan tangannya. Aman dia.
Itu baru seorang muslim. Tapi kalau kedatangan antum justru membuat khawatir, harus introspeksi. Kenapa kita? Apa yang salah? Ya, karena jiwa-jiwa manusia hibati fillah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hubbul khair, cinta terhadap kebaikan. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, laisa syai'un athqalu fil mizan min khuluqin hasan. Tidak ada suatu amalan yang lebih berat di timbangan melebihi apa? Akhlak yang mulia. Tidak ada suatu amalan yang lebih berat di timbangan melebihi akhlak yang mulia. Karena banyak kebaikan akan terbuka ketika antum menjaga akhlak yang mulia. Bahkan ada seseorang itu mendapatkan hidayah dengan melihat akhlak seorang muslim. Dia belum lagi berdakwah, belum lagi ceramah, karena dia nggak bisa ceramah misalnya, tapi dia tampakkan akhlaknya yang mulia. Akhirnya tergugah orang yang melihatnya. Antum ngaji di mana, akhi? Ana lihat wajah antum berseri. Antum senantiasa berbuat kebaikan, ringan tangan untuk membantu, bukan ringan tangan untuk mukul. Ringan tangan untuk membantu, untuk bersedekah. Ya, bolehlah sesekali ajakkan. Di mana ngajinya? Masya Allah. Bahkan katanya Islam masuk ke negeri Indonesia ini dari mana? Dari para pedagang katanya kan? Pedagang-pedagang Arab katanya, karena melihat baik akhlaknya, terpikatlah orang-orang Indonesia, kan begitu katanya kan? Ya tidak? Terlepas benar apa salahnya, tapi seperti itu yang kita terima. Ya. Seperti itu. Akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia hibati fillah, seorang akan mudah untuk mengenal dan menerima al-haq ini, kebenaran ini. Lihat Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau berdakwah, mengajarkan dinil Islam, mengajarkan tauhid. Bagaimana akhlak beliau? Luar biasa. Diakui oleh kaumnya al-amin, as-siddiq. Ya. Kita dengar ucapan ibunda Khadijah ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama, ketakutan, gelisah. Maka Khadijah mengatakan, kalla innallaha la yukhzika abada. Sekali-kali tidak, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Innaka latasilur rahimah. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang senantiasa menjaga hubungan silaturahmi, membantu orang yang susah, menolong orang-orang yang papah, orang yang selalu berkata jujur, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Lihat, ini akhlak Nabi SAW. Bukan suatu kebetulan, ahibati fillah. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak memperlihatkan kepada kita, beginilah seharusnya akhlak kita. Dan semakin sempurna lagi akhlak tersebut ketika dia dilandasi dengan tauhid, mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Sehingga Nabi SAW mengatakan, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian Nabi SAW pula bersabda dalam sebuah hadisnya yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad pula, inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Sesungguhnya seorang laki-laki, masuk pula wanita, la yudrik, sungguh dia akan mendapati, kata Nabi SAW, dengan akhlaknya yang mulia derajat orang-orang yang gemar berpuasa sunnah dan gemar solat malam.
Salat malam susah atau mudah? Kalau sekali mudah. Kalau rutin salat malam susah atau mudah? Susah. Puasa Senin Kamis susah atau mudah? Susah. Karena enggak terbiasa. Namun ada di sana ibati fillah sebuah amalan yang derajatnya kata Nabi SAW sama, ya, seperti orang yang senantiasa berpuasa terus menerus, menjaga puasa sunnahnya, menjaga qiyamul lail, salat malamnya. Apa amalan tersebut? Husnul khuluq. Engkau perbaiki akhlakmu. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama yang harus senantiasa kita jaga. Tunaikan hak Allah, yakni tauhid. Kemudian akhlak kita terhadap keluarga, istri, anak, orang tua, tunaikan haknya. Ini akhlak. Kemudian akhlak kita juga sesama manusia yang lainnya. Tetangga kita, kerabat kita, masyarakat kita juga dijaga akhlaknya. Bahkan Islam pun mengajarkan bagaimana berakhlak terhadap binatang, karena sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada akhlak sesama binatang, akhlak terhadap binatang? Ada? Bagaimana akhlak terhadap binatang? Ketika kita menyembelih tidak boleh menyiksa. Ya. Ketika kita butuh dagingnya nih, ya, boleh enggak mengkonsumsi daging? Boleh, silakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu. Silakan makan dan minum. Halalan thayyibah, sesuatu yang halal dan juga baik. Ya. Allah jadikan hak itu semua untuk kalian. Tapi ambillah dengan cara yang baik. Jangan ngambil ayam orang. Kemudian motongnya pun ya dimutilasi sama dia. Ya. Potong. Wal yuhid ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya dia tajamkan pisaunya sehingga ya langsung putus leher. Ya, urat lehernya tersebut ataupun urat darah itu ya yang ke otak itu langsung putus. Ya. Wal yurih dzabihatahu, dan buatlah ya binatang tersebut tenang. Ya, tenang. Sampai diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maukah kita hibati fillah nanti pada hari kiamat? Kalau antum ditanya, mau enggak ketemu Nabi SAW? Mau. Semua kita ingin mau ketemu Nabi. Kalau ketemu Nabi antum mau ngomong apa? Masya Allah ya. Suatu kemuliaan ketika seorang itu bisa melihat Nabinya Muhammad SAW. Sebaik-baik mata adalah mata yang pernah melihat Nabi SAW. Sebaik-baik raga adalah raga yang pernah berteman dengan Nabi SAW. Mereka lah para sahabat, orang pilihan Allah. Enggak sembarangan. Allah pilih Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat-sahabat yang lainnya untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Yang mereka menjadi as-sahabah. Yang Allah SWT mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang Nabi SAW saking cintanya kepada mereka mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan pernah kalian mencela sahabatku. Walaupun engkau semasa hidupmu pernah berinfak sebesar gunung Uhud, ya, maka hal tersebut tidak akan bisa mengalahkan apa yang diinfakkan sahabatku walaupun hanya satu mud atau setengahnya. Saking besarnya jasa sahabat dan saking besarnya cinta Nabi terhadap para sahabatnya. Taib. Kalau kita ingin bertemu dengan Nabi SAW dan dekat duduknya, maka perbaikilah akhlak kita semasa di dunia.
Beliau mengatakan aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqah. Ya, orang yang paling dekat kedudukannya denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, maka kalau kita ingin duduk berdampingan dengan Nabi, perbaiki akhlak kita. Perbaiki akhlak kita. Dan amalan-amalan yang dapat mendekatkan derajat yang seperti ini semuanya adalah amalan yang menunjukkan akhlak mulia. Orang yang kafilul yatim, orang yang menjamin anak yatim akan dekat dengan Nabi. Ini pun akhlak yang mulia, ya. Dan amalan-amalan yang lainnya ahibati fillah. Ya, tentu untuk dapat dekat duduk bersama orang-orang yang mulia itu tidak mudah. Kalau presiden datang, kiranya antum bisa duduk di samping Pak Jokowi? Ya, nggak bisa. Siapa pengawal presiden itu namanya? Pampres. Ya, langsung nangkap antum. Antum siapa? Mau dekat-dekat kan gitu kan? Nggak sembarangan. Ya, nggak sembarangan. Harus orang-orang tertentu. Begitu pula terhadap Nabi SAW. Tidak sembarangan orang-orang yang bisa dekat dengan beliau nanti majelisnya. Ya, harus orang-orang yang mulia pula. Mulia dengan apa? Akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membenahi dan meluruskan akhlak-akhlak kita semua. Innahu waliyun dzalika wa qadirun alaih. Demikian nanti kita akan lanjutkan lagi sedikit setelah melaksanakan salat Isya berjamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'du. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari hadis yang sangat mulia, hadis Nawas bin Sam'an, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal birru wal ithm?" Apa itu kebajikan dan apa itu dosa? Maka Nabi SAW mengatakan, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan adalah akhlak yang mulia. Nah, ahibati fillah, kita tidak dapat mengambil hati seluruh manusia dengan harta kita, karena harta kita terbatas. Ditambah lagi jiwa yang kikir, pelit. Namun kita dapat mengambil hati banyak manusia dengan akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, innakum la tas'auna an-nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak dapat mengambil hati manusia dengan harta-harta kalian. Walakin liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Akan tetapi kalian dapat mengambil hati mereka dengan wajah yang ceria, dan begitu pula husnul khuluq, akhlak yang mulia. Maka sebenarnya simple, mudah. Ya. Cukup dengan wajah yang ceria ketika kita berpapasan, bersua, berkumpul, bertemu dengan saudara kita ataupun dengan sesama kaum muslimin atau dengan siapa saja. Ketika engkau datang dengan wajah yang ceria dan begitu pula akhlak yang mulia, maka engkau akan dapat raih hatinya. Artinya dia akan senang dengan. Dan orang-orang ahibati fillah yang menjaga akhlaknya
dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam istana di surga. Ana za'im, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menjamin bi baitin fi a'lal jannah, istana di bagian atas surga. Artinya tempat yang sangat mulia di dalam surga. Untuk siapa? Liman hassana khuluqahu, bagi orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Ya, hassana artinya memperbaiki. Dan ini pun ataupun hadis ini menunjukkan bahwasannya ada akhlak-akhlak yang harus diperbaiki. Tidak sebagaimana sebagian klaim ataupun pengakuan sebagian kaum muslimin atau sebagian manusia, saya ini memang wataknya pemarah, jadi harap maklum. Saya ini memang mulutnya pedas, jadi sabar saja ya. Dia nggak mau merubah akhlaknya. Emang dari sananya mulut saya ini seperti ini, kata dia. Saya ini memang dari kecil pemukul, tukang pukul. Jadi kamu sabar-sabar saja kalau saya pukul. Kalau kamu dekat-dekat saya, habis nanti kena pukul. Nggak bisa seperti ini. Ya, karena akhlak itu ada yang muktasab, ada yang harus diusahakan. Kalau tidak ada akhlak yang muktasab, yang harus diupayakan, diusahakan, lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala, ganjaran, bahkan surga? Menunjukkan di sana ada iktisab, ada usaha. Nabi SAW juga mengatakan, man yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan anugerahkan dia kesabaran. Syaratnya apa? Berusaha untuk terus sabar. Saya ini pemarah, nggak bisa. Sabar tuh nggak bisa saya. Dia sudah menutup diri untuk berubah kepada yang baik, ya. Maka hibati fillah, sangat indah sebenarnya ketika kita benar-benar mempelajari dinil Islami. Standar kebaikan kita kepada orang lain, ya. Bagaimana sih kadang-kadang kita timbul pertanyaan, bagaimana akhlak yang terbaik itu yang harus kita tampakkan, yang harus kita berikan kepada saudara kita? Standarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna keimanan kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Itulah standar akhlak yang mulia. Kira-kira antum suka nggak kalau didatangi dengan muka yang cemberut? Nggak suka. Seorang suami tidak suka kalau istrinya, ya, ketika dia pulang disambut oleh istri dengan raut wajah yang masam, nggak suka. Kemudian diacuhkan, suka atau tidak? Nggak suka. Tapi kata Nabi SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau antum suka, ya, disambut dengan wajah yang ceria, dengan penuh harapan, bahagia, kemudian disambut dengan hangat, maka begitu pula hendaknya kita melakukan terhadap orang lain. Kalau antum tidak suka dibohongi, maka jangan bohongi orang lain. Kalau antum suka ketika antum susah dibantu orang lain, maka bantulah orang yang susah. Sebagaimana antum suka kalau dibantu. Kalau antum suka setiap bertemu ditegur, ya, disapa, maka tegurlah dan sapalah manusia. Ya, itu standarnya. Kemudian ahibati fillah, wal ithmu ma haka fi nafsi.
Adapun dosa adalah sesuatu yang menjadikan hatimu gundah gulana, gelisah. Karena memang dosa ini memiliki dampak buruk, baik pada jiwanya sendiri ataupun keluarganya, ataupun sampai barang-barang yang dia miliki. Itu dampak dari sebuah dosa. Cuman kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Sehingga dengan mudahnya saja dia jatuh dalam dosa. Dia melakukan suatu dosa. Padahal kalau dia mengetahui bagaimana keberkahan itu dicabut gara-gara dosanya, bagaimana dampak buruk yang terjadi terhadap jiwanya, terhadap keimanannya, ya, terhadap keluarganya, niscaya dia tidak akan mau berbuat dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya melarang seluruh dosa-dosa. Kalau engkau jatuh dalam sebuah dosa, maka segera kembali. Maka segera bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan benahi lagi kehidupan kita. Apapun dosanya. Kau jual beli dengan sistem riba, jangan dipikir haramnya bagi saya saja. Yang penting keluarga saya bahagia, senang. Tidak. Bagaimana dapat senang orang yang mengadakan ataupun meneken perjanjian perang dengan Allah? Nggak bisa menang. Tidak akan pernah bahagia. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah akan hancurkan riba. Hartanya hancur, pelakunya hancur. Anak istri yang kau berikan dengan nafkah riba pun akan berdampak buruk pula. Ya. Dan begitu pula dosa-dosa yang lainnya, perzinahan, wal iyadzu billah. Wal iyadzu billah. Dirimu hancur, keluargamu pun hancur. Pembunuhan dan yang lainnya. Maka dosa haibati fillah adalah sesuatu yang membuat gelisah hati. Sebaliknya, ketika orang itu berusaha taat kepada Allah, maka tenang hatinya, tentram hatinya. Di antara buktinya adalah dengan hadirnya kita ke majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis yang dapat menenangkan hati manusia. Salat ibadah yang sangat mulia yang merupakan imaduddin, tiang agama, dia pun menentramkan hati manusia. Sehingga Nabi SAW mengatakan waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan penyejuk mataku, kebahagiaan hatiku di mana? Bukan pada uang, tapi pada salat. Ya, pada salat. Kalau beliau lelah dan letih dari urusan hiruk pikuk dunia ini, beliau katakan kepada sahabatnya Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, dirikan, ya, istirahatkan kami dengan salat. Karena ibadah hibati fillah memiliki kelezatan, dan kelezatan itu dirasakan hanya bagi orang-orang yang khusyuk di dalam ibadahnya. Adapun hati yang telah banyak berlumuran dosa, ya, telah banyak berlumuran dosa, terkadang dia melakukan dosa tersebut tidak ada rasa ataupun dampak yang dia rasakan dalam hatinya. Nah, ini yang bahaya. Kalau hatinya masih sehat ketika dia jatuh dalam dosa, misal dusta dia, bohong sama orang tuanya, akan senantiasa gelisah di dalam hatinya. Itu hati yang masih sehat. Permasalahannya kalau hati itu sudah enggak sehat lagi, mati. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, wa ma li jurhin lil mayyiti ilamu. Tidak ada rasa sakit
ya, tidak ada hujaman ataupun tusukan bagi si mayit itu rasa sakit. Karena apa? Karena dia sudah mati. Tapi coba kayak antum yang masih hidup ini, ketusuk duri atau ketusuk jarum, ditusuk badan antum. Apa reaksinya? Antum teriak kan? Au. Kenapa? Sakit. Karena antum masih hidup. Coba mayat disuntik. Jangankan disuntik, dibedah, diambil hatinya, diangkat jantungnya, ada dia teriak. Kalau dia teriak, antum lari. Tidak ada. Karena apa? Mayit. Begitu pula hati yang mati. Nabi SAW mengatakan hal yang seperti ini, ya, al-ismu mahaka fi nafsik, dosa itu yang membuat hatimu gundah gulana tadi, gelisah, itu bagi hati yang sehat, hati yang hidup. Adapun hati yang mati, dia nggak kerasa, enjoy aja, ya. Malam kalau nggak dugem, apa dugem itu ya? Duduk gembira. Kalau nggak karaokean, malah gelisah dia. Tapi kalau sudah karaokean, waduh, enak kata dia. Ditemani dengan apa? Cap macan. Tahu sekarang cap macan juga enggak? Ya, anggur merah. Biasa aja dia. Ya, udah kayak minum kopi. Nah, karena apa? Dia enggak merasa berdosa karena hatinya sudah mati. Para penipu sering di HP kan banyak. Penipu. Ini biasa saja dia. Kadang-kadang kalau nggak nipu malah dia gelisah. Duh, siapa lagi yang mau ditipu ini? Kenapa? Karena tadi hatinya sudah mati. Para wanita yang mengumbar auratnya, ya, berlenggak-lenggok, pakai pakaian di atas paha, pakai celana di atas dengkul, ya, pakai lagi dia kaos, ngumbar aurat, biasa-biasa saja. Di bis, di mobil, di jalan-jalan, biasa saja, enjoy saja. Karena apa? Karena hatinya sudah mati, biasa saja. Nah, ini yang bahaya. Ya, yang seperti ini yang bahaya. Begitu juga bapak-bapak yang membiarkan istrinya atau putrinya mengumbar aurat, dia enjoy saja, tuh lihat, cantik kan istri saya? Nih putri saya, cantik, paling bahenol di kampung ini. Jadi banggaan dia. Nah, nanti kalau ada orkes, kamu harus sumbang lagu, bukan sumbang duit ya, bukan infak, tapi sumbang lagu. Nah, hati-hati. Harusnya gelisah hatinya, cemburu harusnya dia cemburu ketika anaknya, istrinya, auratnya dilihat oleh yang bukan mahramnya. Maka periksa lagi hati kita. Kenapa kok seperti itu? Jangan sampai hati ini mati namun tanpa disadari. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan wal ithmu mahaka fi nafsik. Dosa itu sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Wa karihta ayyattali 'alaihin nas, dan engkau enggak suka untuk dilihat oleh manusia. Ya. Pencuri, perampok, ya. Kalau hatinya masih mana ya? Masih hidup lah ya. Atau sakit, belum mati. Masih sakit, tapi dia masih dapat merasakan. Dia malu kalau ketahuan ngerampok. Para pelacur ketika ketangkep, ngapain dia? Langsung pakai jilbab. Ya enggak? Bahkan bukan sekedar jilbab, pakai cadar. Ya kan? Kenapa itu? Karena itu adalah dosa.
Ya, itu adalah dosa. Malu dia. Wa karihta ayatoli alaihin nas. Tapi ada orang yang melakukan dosa bangga. Kayak tadi, mudmilul khamar, pemabuk tadi ya. Bangga-bangga dia jalan di kampung. Lenggak-lenggok. Karena apa? Mabuk. Kemudian tato. Ya, tato ini sebenarnya sebuah aib. Sebuah dosa. Harusnya tidak diperlihatkan. Nah, ini juga nasihat buat teman-teman yang sudah hijrah. Mungkin dahulu pernah membuat tato. Ya, kalau dihilangkan kan susah. Ya sudah, sebagian ulama mengatakan tidak usah dihilangkan kalau merusak apa? Kulit. Biarkan. Tapi bukan berarti membiarkan itu diperlihatkan. Oh, saya orang hijrah nih. Dulu saya tatonya tato apa namanya? Tato naga. Atau tato kelompok apa pembunuh di Jepang itu, Yakuza. Ini tato Yakuza nih, mantan Yakuza. Nggak ada, sembunyikan sudah dosanya. Ya, apa yang sudah kita buat dahulu berupa dosa, sembunyikan. Sebagaimana dahulu Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikannya, tidak mengumbarnya, sudah sembunyikan. Ya, jangan ditampak-tampakkan lagi. Ini sengaja, kecuali memang nggak bisa ditutupi. Tato di wajah di sini, nggak bisa ditutupi dia. Ya, tapi kalau misalnya di tangan, ya sudah tutup. Ya, pakai kemeja atau pakai, ya, jangan jadikan hal tersebut menjadi kebanggaan. Ya, kalau kita sudah hijrah, sudah lepaskan. Karena apabila kita bangga dengan sebuah dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan pada orang yang bangga dalam melakukan dosa. Kullu ummati mu'afa illa mujahirin atau mujahirun. Setiap umatku itu diampuni kecuali orang yang jahar, menampakkan dosanya. Malam dia bermaksiat, ditutupi oleh Allah, manusia tidak tahu. Pagi-paginya dia umbar, tadi malam saya jalan sama si fulana, berhasil saya cium misalnya. Bangga dia di hadapan teman. Tadi malam nongkrong lagi saya, habis 3 linting. Apa linting itu ya? Cimeng. Ya. Bangga dia dengan dosanya. Ya. Taib ahibati fillah, maka kalau mungkin dahulu kita pernah berbuat dosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita pun tutup rapat-rapat. Ya, maka kita tutup rapat-rapat. Tidak usah kita umbar, tidak usah pula kita ceritakan. Ya. Kecuali kalau memang dalam kondisi ingin memberikan ibrah, pelajaran bagi yang lain, dan itu pun jangan terlalu detail. Ya. Jangan terlalu detail. Secara umum saja. Ya, secara umum saja. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin itulah kajian yang dapat saya sampaikan dan faedah hadis yang mulia dari Nawas bin Sam'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita semuanya untuk dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari dari hadis yang mulia ini. Kalau ada pertanyaan dari ikhwan ataupun akhwat, kami persilakan. Iya, Pak. Tafadhol.
Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah sebenarnya ada orang yang meminjam atau berhutang, tapi kan ada angkatnya. Kemudian apabila orang yang memberi hutang, karena sudah ditagih kan, sudah baik-baik lagi. Kemudian itu kan orang berhutang, misalnya berapa kemudian yang ketiga, bagaimana orang yang contoh dari dia, tapi yang kalau memikir itu sebenarnya contoh yang dari dunia ini. Tolong jelaskan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, berkaitan dengan hutang piutang, ya, muamalah. Ketua hibati fillah, dalam syariat diperbolehkan hutang. Kalau ditanya boleh nggak berhutang? Boleh, ya, hukumnya boleh. Namun kalau hobi hutang, nah itu yang bermasalah, ya. Karena ada sekarang ini penyakitnya hobi hutang, dikit-dikit hutang, dikit-dikit hutang, ya. Oleh karena itu Nabi SAW pun beliau berlindung dari hutang, ya. Beliau berlindung dari hutang piutang. Ya, hidup seadanya saja, begitu ya. Terus kalau misalnya ada orang berhutang kepada kita, gitu ya. Ada orang memang butuh, kemudian dia datang kepada kita meminjam uang, berhutang. Maka dalam syariat kita Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza tadayantum bidainin, kalau kalian melakukan akad hutang piutang, maka catatlah, ya, ila ajali musamma, dicatat. Nah, kebanyakan kita ini kadang-kadang nggak dicatat, ya, kadang-kadang tidak dicatat. Kadang dicatat, tapi cuma dicatat fulan hutang sekian. Tapi ajal musammanya itu, ketentuan kapan bayarnya itu tidak disebutkan. Nah, ini yang masalahnya, ya. Memang secara hukumnya menulis hutang itu, ya, menulis waktu sadat, waktu pembayaran hutang itu hukumnya sunnah saja. Artinya tidak ditulis pun nggak apa-apa. Tapi ketika antum menulis hutang tersebut dengan ketentuan waktu, itu sangat bermanfaat selain dia sunnah. Di mana pemilik ataupun yang meminjamkan hutang tersebut bisa mengingatkan. Datang tadi seorang, Anda meminjam uang, baik, berapa? Ada batasannya tidak? Tidak ada batasan, ya. Syariat tidak menentukan, oh kamu hutang harus di bawah ini, enggak ada, ya. Tidak ada batasannya. Wallahu ta'ala bishawab. Kemudian tapi ditulis, kapan antum bisa bayar, akhi? Ana hutang sampai 2 bulan. Berarti kalau sekarang bulan berapa nih? Rabiul Awal. Baik, 2 bulan Rabiul Tsani, Jumadil Ula. Ya, catat tanggal berapa. Artinya nanti ketika sudah lewat 2 bulan, antum tinggal ingatkan, akhi, ini sudah waktunya sadad, yaitu waktu untuk membayar hutang. Kalau ternyata dia memang belum ada, ya sudah, kita bisa tangguhkan lagi. Saya tangguhkan, tapi tetap catat, ya. Berapa kira-kira antum bisa bayarnya? Kapan kira-kira antum bisa bayarnya? Taib, akhi, 2 minggu lagi. Ya sudah, tinggal catat. Berarti tanggal segini anak akan ingatkan. Catat lagi. Sampai nanti 2 pekan tersebut kita ingatkan, dan kita tidak salah karena kita sudah adakan akad tadi, ya, sudah adakan akad. Dan ini pun sebagai alasan agar dia tidak marah, ya. Karena biasanya orang yang menghutang ini, ya, berhutang ini, kalau ditagih, ya, dia lebih galak dari yang menghutang, ya. Padahal alhamdulillah, ya,
orang yang telah memberikan hutang, dia telah berbuat baik kepada dirinya. Dibantu. Kan ini kan bantuan. Dia nggak mengharap untung dari hutangnya. Karena nggak boleh juga mengambil untung dari hutang. Artinya memang sukarela. Dia sisihkan uang dia yang tadinya mungkin bisa buat apa keperluan dia, tapi dia sisihkan untuk antum. Ya, dia sisihkan untuk antum. Dia sudah berbuat baik. Dan bagi yang memberikan hutang, ketahuilah sungguhnya antum akan mendapatkan pahala sedekah di setiap harinya sebesar uang yang dia pinjam. Kalau misalnya dia minjam 30 juta, setiap hari seakan-akan antum bersedekah 30 juta. Apalagi ketika antum tangguhkan lagi. Ya, antum tangguhkan lagi. Maka seakan-akan antum itu bersedekah 30 juta. Jadi santai saja. Ya sudah nih, sedekah saya. Tapi itu pasti akan kembali karena masih uang kita. Kalaupun yang terburuk dia nggak bayar, pasti akan kembali. Di mana? Di akhirat nanti. Ya, di akhirat. Dan ini juga bahaya bagi orang yang berhutang. Ya, bagi orang yang berhutang. Pertama, ingat bahwasanya orang yang memberikan uang kepada kita telah berbuat baik. Kalau antum tidak ada niat baik untuk membayarnya, ya, maka tunggulah pengadilan akhirat. Jangan sampai antum rugi 2 kali lipat. Rugi di dunia, terlebih lagi rugi di akhirat. Ketika antum mati nggak bawa uang, karena tidak ada yang mati bawa uang, maka antum harus tebus dan bayar dengan amalan-amalan antum. Kalau tidak ada amalan, maka dosa orang-orang yang memberikan antum hutang tersebut akan dilimpahkan kepada antum. Ya. Jadi demikian ahibati fillah, ya. Silakan kalau memang seorang itu butuh sekali, tidak ada yang bisa dia usahakan lagi, pinjam sama saudaranya, ya, nggak apa-apa. Namun jangan jadikan hal tersebut hobi. Kalau kita masih banyak uangnya, ya jangan hutang, ya. Karena ada hobi yang seperti itu. Kaya raya tapi ikut model. Ya. Model. Apa itu? Ya kemana-mana orang itu harus punya kartu kredit. Kartu kredit itu kan ngutang, ya kan? Ngutang. Belanja ngutang. Padahal itu bukan keren. Tapi orang yang nggak keren, ya, orang yang keren itu ya kalau belanja cash, ini uang saya, ya. Tapi ya itulah tadi ya, yang yang diangkat itu seakan-akan yang keren itu yang punya kartu kredit. Padahal dia kan tukang hutang, ya, nggak punya duit dia. Makanya nanti akhir bulan bingung dia, gimana ini? Ya, belanja pun dibatasi. Karena apa? Minjem duit orang, nggak bisa dia semena sekendak dia. Tapi kalau duit antum cash, ya, antum bawa duit cash, ya terserah antum. Mau belanja sesuai dengan kekuatan dompet antum juga. Baik, wallahu ta'ala bishawab. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Wallahu ta'ala bishawab. Ada pertanyaan yang lain? Oh ini. Amin. Afwan Ustaz izin bertanya, apakah boleh ketika berdoa kita minta kepada Allah untuk dipanggil dalam keadaan Allah telah ridho kepada kita? Ya. Boleh saja. Ya, kita meminta dalam keadaan husnul khitam atau husnul khatimah. Ya Allah jangan wafatkan kami kecuali dalam keadaan Engkau ridho.
Ya Allah, jangan wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidak mengapa kita berdoa demikian. Dan apa yang harus kita lakukan apabila sudah terlanjur mengatakan insya Allah untuk hadir atau berkunjung ke rumah seseorang setelah kita tahu bahwa untuk hadir ke sana itu tidak diperbolehkan. Baik, kalau misalnya tadi ucapan insya Allah harus diluruskan, ahibati fillah. Ucapan insya Allah itu bukan ngeles, bukan untuk ngeles untuk tidak hadir ataupun tidak mewujudkan janji tadi, bukan. Ya, orang yang mengucapkan insya Allah artinya orang yang akan hadir, dia akan berusaha hadir, dia akan berusaha hadir ataupun menunaikan, sudah bertekad. Namun dia serahkan ya jalannya ini kepada Allah jika Allah kehendaki. Ya. Jadi jangan jadikan insya Allah itu sebagai alasan untuk ngeles. Ya. Kemudian kalau kita tahu tadi kita sudah janji akan datang ke saudara kita atau kepada suatu tempat, ternyata tempat tersebut ada kemaksiatan, ya maka kita tidak berdosa ketika kita tidak hadir, ya tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ana bekerja di kantor veteran. Bagaimana sikap Ana terhadap janda veteran yang meminta tolong ditemani untuk meminjam uang di koperasi riba untuk membayar kontrakan beliau karena beliau sudah tua. Masya Allah. Veteran ini apa itu? Pejuang ya, mantan pejuang ya, mantan pejuang. Kalau misalnya dia minta temani untuk meminjam uang di koperasi riba, ya jangan antum antarkan ke sana. Ya, tapi antum antarkanlah ke koperasi yang non riba. Ya. Atau kalau ada baitul mal, antum arahkan ke baitul mal. Kalau antum memang benar-benar tahu ya, orang ini layak untuk diberikan bantuan. Memang orang fakir, miskin, ya. Dia punya hak dari harta-harta zakat kaum muslimin. Ya. Antum datangi yayasan-yayasan di Jambi ini kan ada juga. Mungkin ada di antara yayasan tersebut yang mengelola harta zakat kaum muslimin. Antum datangi itu. Siapa pengurusnya? Ada nggak kira-kira zakat dari kaum muslimin yang dititipkan di sini? Nih anak ada janda yang butuh untuk bayar kontrakan. Nah, bisa seperti itu. Ya. Karena memang zakat tersebut untuk fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu, yakni sedekah yang dimaksud adalah zakat ya untuk fuqara dan masakin. Ya, apalagi veteran. Biasanya dari negara juga ada ya. Biasanya dari negara ada biasanya bantuan, tapi ana nggak tahu prosesnya bagaimana. Ya. Mungkin bisa kita ajukan seperti itu. Tapi kalau dia minta temani untuk pergi ke tempat yang haram, maka jangan diantarkan. Ya, sama saja kita membantunya dalam dosa. Ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin itu pertanyaan yang dapat saya jawab dari pertanyaan yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun kesalahannya dari diri kami pribadi, mohon dimaafkan dan diluruskan. Kita akhiri kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.